Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Tribun Timur Update. Edisi hari ini Jumat 13 September 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu informasi hangat pada hari ini Tribuners yang akan kami sampaikan adalah informasi mengenai Perseroda Sulsel, PT Antam dan juga Luwu Timur bagi hak kelola tambang nikel di Pongkero. Seperti apa informasi dan berita selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa, selamat sore rekan Fakih Imtiaz. Ya, selamat sore, Tribuners. Iya, dapat dijelaskan rekan Fakih mengenai kapan tepatnya kesepakatan ini dicapai dan tentunya disahkan oleh ketiga pihak ini sendiri? Silakan rekan. Hak kelola satu blok tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur kali ini telah dibagi kepada tiga pihak sebagai pemegang saham. Ketiganya yakni Persoroda Sulsel melalui PT Sulsel Citra Indonesia, kemudian PT Luwu Timur Gemilang, dan PT Antam Tbk. Lokasi blok tambang tersebut terletak di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Memorandum of Understanding atau nota kesepakatan dari ketiga pihak pun sudah ditandatangani di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Jumat 13 September 2024. Diketahui bahwa Kementerian SDM beberapa waktu lalu melakukan lelang terhadap tiga tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur. Nah, satu blok tambang nikel ini dimenangkan oleh PT Antam. Nah, sesuai aturan, PT Antam harus membagikan hak sebanyak 10% sebenarnya untuk daerah yang mempunyai kekayaan alam tersebut. Namun hasil diskusi, aturan 10% tersebut akhirnya berhasil dilobi oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fahrullah, dan naik menjadi 45% yang dibagi ke Pemprov Sulawesi Selatan dan juga Pemkab Lu Timur. Nantinya PT Antam sendiri mempunyai saham sebesar 55%, sementara Pemprov Sulawesi Selatan mendapat alokasi 18%, dan untuk Luwu Timur sendiri 27%. Untuk Pemprov Sulawesi Selatan sendiri dikelola melalui PT Sulsel Citra Indonesia, dan untuk Luwu Timur dikelola melalui PT Luwu Timur Gemilang. Penandatanganan kesepakatan ini berlangsung pagi tadi di Rujak Gubernur Sulawesi Selatan, dan hal ini disambut gembira oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan hal ini oleh penjabat gubernur Prof. Sudan Arif Fahrullah, sebab pertama kalinya dalam sejarah akhirnya kekayaan alam tambang nikel di Sulawesi Selatan dikelola sendiri oleh perusahaan daerah, baik ini dari PT SCI maupun Luwu Timur Gemilang, dan ini menjadi terobosan tersendiri juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan nantinya bisa memanfaatkan hasil dari pengelolaan tambang nikel untuk memajukan daerah, baik itu daerah dari Kabupaten Luwu Timur maupun dari Provinsi Sulawesi Selatan, seperti itu. Ya. Lantas dalam pembagian hak kelola tambang nikel di Pongkero ini sendiri, rekan Faki, apakah turut dijelaskan pula mengenai akan seperti apa sistem tata kelolanya nanti dijalankan? Ya, untuk pengelolaan blok nikel sendiri di Pongkeru nantinya, saat ini Direktur PT Antam Niko Kanter mengatakan bahwa masih akan membuat rencana eksplorasi secara bersama, dan juga kedepannya memang salah satu yang ditekankan bagaimana pengelolaan tambang nikel ini menerapkan prinsip grand mining, artinya bagaimana pihak pengelola bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan, sehingga nantinya dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tidak mengganggu warga sekitar. Nah, selain itu juga menjadi hal penting bagi penjabat Gubernur Sulawesi Selatan bagaimana pengelolaan tambang nikel ini bisa menyerap tenaga kerja masyarakat dari Luwu Timur sendiri, karena kita
PJ Gubernur sendiri mencontohkan bagaimana negara-negara di Timur Tengah mampu tumbuh kaya melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan memanfaatkan SDM dari negara sendiri. Dan ini yang kembali didorong oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana bukan hanya mengelola pertambangannya, namun ke depannya yang menjadi tantangan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan untuk masyarakat, baik itu di Luwu Timur ataupun di Sulawesi Selatan, sehingga nantinya bisa mengelola tambang secara mandiri yang dikelola oleh anak-anak dari Sulawesi Selatan. Dan ini menjadi misi penting yang harus menjadi tanggung jawab baik itu dari PT Antam, baik itu dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti itu. Yang terakhir rekan Fakih, apakah ada catatan khusus yang mungkin disampaikan oleh ketiga pengelola atau bahkan mungkin oleh penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengenai bagaimana kemudian pengelolaan tambang ini ke depannya agar bisa menjalankan praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan? Apakah ada pembahasan demikian? Ya, memang dalam pertemuan tadi juga ada banyak pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan tambang di Sulawesi Selatan. Karena kita ketahui bersama lahan di tambang Pongkeru ini seluas 4.252 hektar. Lalu kita ketahui bahwa sebenarnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini mendapat 3 blok tambang hasil dari lelang di Kementerian SDM. Blok tambang pertama di Pongkeru seluas 4.252 hektar yang dimenangkan PT Antam, lalu berbagi saham dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Luwu Timur. Lalu ada 2 blok tambang lagi yang dimenangkan oleh Pemprov Sulsel, yakni di Lingke Utara seluas 943 hektar serta blok tambang di Bulu Balang seluas 1.665 hektar. Namun memang sampai saat ini masih baru 1 blok tambang yang dibagi haknya, baik itu di PT Antam, pemerintah Luwu Timur, dan juga Pemprov Sulawesi Selatan. Nah, ke depan 2 blok tambang lainnya di Lingke Utara dan juga di Bulu Balang ini akan dibagi ke beberapa pihak pengelola untuk mengelola eksplorasinya nantinya. Nah, PTSC sendiri sudah menyeleksi ketat bagaimana saat ini ada 4 perusahaan yang sedang diseleksi untuk membantu pengelolaan dari 2 blok tambang di Lingke Utara maupun Bulu Balang. Seleksi ketat ini dilakukan oleh Direktur PTSCI Mahmud Ahmad, yang mana 2 diantaranya ada Kalla Group dan Tiran Group, ya, yang memang nantinya hasil seleksinya ini tentu akan diperketat karena harus melihat bagaimana proyeksi pengelolaan pertambangannya yang mana menerapkan konsep green mining ataupun konsep berkelanjutan dengan memperhatikan terhadap lingkungan. Nah, mulai dari penyeleksian terhadap perusahaan yang nantinya akan bekerja sama dengan PT Sulsel Citra Indonesia itu sudah dilakukan secara ketat untuk bagaimana memperhatikan aspek keberlangsungan lingkungannya, sehingga nantinya bagaimana pengelolaan dari pertambangan nikel ini tidak mengganggu lingkungan secara signifikan, kemudian tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitar. Nah, hal ini yang ditekankan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, bagaimana mulai dari penyeleksian mitra kerja itu harus sudah diseleksi ketat, sudah harus diketahui bagaimana plan jangka panjangnya terkait pengelolaan tambang nikel di Luwu Timur, sampai nantinya ketika sudah dilakukan prosesi penandatanganan kerjasama supaya akhirnya pengelolaan pertambangan nikel ini sudah berlangsung, tentu akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait bagaimana penyelenggaraan konsep green mining tersebut dengan menerapkan mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungannya, seperti itu. Baik, rekan Fakih, dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan bagi hak kelola tambang ini sendiri juga dapat menjadi langkah awal yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sulsel, khususnya mungkin pada wilayah Luwu Timur dan masyarakat Indonesia secara umum. Terima kasih rekan Fakih atas laporan lengkapnya dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Ya, dan Tribuners, kami juga tentunya telah mengabadikan dan mendokumentasikan seperti apa momen penandatanganan MOU atau Memorandum of
understanding yang dilakukan oleh ketiga pihak yang ditandatangani langsung di Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat hari ini. Berikut liputannya untuk Anda. Buat kami sama teman-teman dari tim SCI yang selama ini bersama-sama mengawal dan pengelolaan tambang blok Bungkero yang ada di Sorang Lombok Timur. Semoga nanti apa yang kerjasama yang akan dilaksanakan nanti ini akan dilanjut. Perkara baik di satu ya, nggak ada yang kebetulan. Kota di Sulawesi Selatan yang punya blok tambang sejak berdiri hanya di Luhut Timur. Dan untuk itu, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Sahabat saya, Gubernur Sulawesi Selatan. Tercapainya apa yang akan kita laksanakan penandatanganan JIP buat kami sama teman-teman dari tim SCI yang selama ini bersama-sama mengawal dan pengelolaan tambang blok Bungkero yang ada di Sorang Lombok Timur. Semoga nanti apa yang kerjasama yang akan dilaksanakan nanti ini akan dilanjut. Perkara baik di satu ya, nggak ada yang kebetulan. kota di Sulawesi Selatan yang punya blok tambang sejak berdiri hanya di Luhut Timur. Dan untuk itu, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Sahabat saya, Gubernur Sulawesi Selatan. Tercapainya apa yang akan kita laksanakan penandatanganan JIP buat kami sama teman-teman dari tim SCI yang selama ini bersama-sama mengawal dan pengelolaan tambang blok Bungkero yang ada di Sorang Lombok Timur. Semoga nanti apa yang kerjasama yang akan dilaksanakan nanti ini akan dilanjut. Perkara baik di satu ya, nggak ada yang kebetulan.
Dan untuk bantu, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Sahabat saya, Gubernur Sulawesi Selatan. Tercapainya apa yang akan kita laksanakan penandatanganan JIP organik bersama teman-teman dari tim SCI yang selama ini bersama-sama mengawal dan pengelolaan tambang blok Bungkero yang ada di Sorako, Lombok Timur. Semoga nanti apa yang kerjasama yang akan dilaksanakan nanti ini akan berlanjut. Bupati Luwu Timur. Anak baik di kota Lalu satu ya, nggak ada yang kebetulan. kota di Sulawesi Selatan yang punya blok tambang sejak berdiri hanya di Luwu Timur. Dan untuk bantu, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Sahabat saya, Gubernur Sulawesi Selatan. Tercapainya apa yang akan kita laksanakan penandatanganan JIP organik bersama teman-teman dari tim SCI yang selama ini bersama-sama mengawal dan pengelolaan tambang blok Bungkero yang ada di Sorako, Lombok Timur. Semoga nanti apa yang kerjasama yang akan dilaksanakan nanti ini akan berlanjut. Bupati Luwu Timur. Anak baik di kota Lalu satu ya, nggak ada yang kebetulan. kota di Sulawesi Selatan yang punya blok tambang sejak berdiri hanya di Luwu Timur. Dan untuk bantu, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Sahabat saya, Gubernur Sulawesi Selatan. Tercapainya apa yang akan kita laksanakan penandatanganan JIP organik bersama teman-teman dari tim SCI yang selama ini bersama. Bersama mengawal dan pengelolaan tambang blok Bungkero yang ada di Sorako, Lombok Timur. Semoga nanti apa yang kerjasama yang akan dilaksanakan nanti ini akan berlanjut. Bupati Luwu Timur.
Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini. Jangan lupa saksikan beragam informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tanggal 13 September hari Jumat itu menjadi sejarah besar Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur. Dalam sejarah Provinsi dan Kabupaten Luwu Timur, inilah pertama kalinya memiliki blok tambang yang dimiliki sendiri, bekerja sama dengan PT Antam. PT Antam 55% sahamnya, dan sampai 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Prinsip-prinsipnya, satu, green mining, produktif, berkelanjutan, ada pemberdayaan masyarakat, UMKM, untuk pemberdayaan sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Karena inilah pertama kalinya kolaborasi BUMD dengan BUMN. Sehingga saya sebagai penjabat gubernur ingin betul-betul menjadikan BUMD nanti di Luwu Timur dan di Provinsi Sulsel ini sebagai contoh di bawah BUMD dan BUMN ini bisa menjadi institusi tata kelola tambang yang bagus. Dari BUMD-nya bekerja bagus, dibimbing oleh BUMN Antam. Nah, ini harapan saya sehingga masyarakat bisa bekerja di Luwu Timur, tenaga kerja bisa terserap. Sekali lagi terima kasih Pak Niko. Dengan pembagiannya itu akan jelas sekali kan, sesuai dengan pembagian daripada saham yang kita miliki tadi. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Gubernur, alhamdulillah pemerintah atau Perusda Provinsi dan Kabupaten memiliki bukan yang signifikan tapi 45% Antam. Jadi kalau pembagian akan jelas. Yang lebih penting ke depannya adalah kita harus langsung membuat rencananya, rencana eksplorasinya, kemudian kita harus langsung cepat kita operasikan itu di sana. Dan juga tentu yang lebih penting lagi disampaikan tadi, kami sampaikan bersama-sama dari komitmen kita terhadap good mining practices dan juga tata kelola yang mengikuti mengadopt yang namanya green mining. Itu pasti menjadi sesuatu yang akan jadikan sebagai guidance kita ke depan. Dan yang penting lagi yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberdayakan BUMD provinsi dan kabupaten sehingga mereka juga betul-betul menjadi contoh daripada bagaimana BUMD seharusnya di bidang pertambangan ini bekerja dengan transparansi dan akuntabel. Jadi pengalaman kami melihat bahwa di seluruh Indonesia ini masih banyak yang perlu perbaikan-perbaikan dan insya Allah ini akan menjadi contoh yang baik buat BUMD di seluruh wilayah di Indonesia. Pak, dalam hal pengelolaan eksplorasi kan tentu tadi ada disinggung Pak Bupati terkait dengan masalah lingkungan. Seperti apa mungkin kan dalam hal pengelolaan kan Bapak sendiri pernah berpengalaman di PT Koli. Seperti apa mungkin? Jadi kita kan bisa melihat, jadi ada contoh yang sangat dekat ada di Luwu Timur. Vale sudah beroperasi di sana lebih dari 50 tahun dan sebenarnya sekarang menjadi salah satu percontohan. Itu pertama Vale. Antam juga kita juga dalam pengelolaan kita selalu kita mengedepankan yang namanya good mining practices, operational excellence. Jadi tata kelola, safety dan juga green mining karena nikel itu menjadi critical mineral di Indonesia, tapi kita juga harus menjaga agar supaya apa yang disebarkan di luar terkait dengan dirty nickel itu sebenarnya untuk di Pongkeru nanti bukan dirty nickel. Jadi kita akan lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan tata kelola yang baik, dengan green mining dan juga tentunya adalah kita harus selalu menghormati dan memberdayakan masyarakat di sekitar daerah operasi kami. Investasinya berapa Pak? Investasi awal ini kan kita akan bicarakan bersama-sama duduk dengan masing-masing pemegang saham. Nanti kita akan bicarakan investasi yang akan kita gelontorkan di tahun pertama, tahun kedua itu akan kita harus bicarakan nanti setelah adanya rapat umum pemegang saham. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.